Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan dipertemukan kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita ini akan dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam tak lupa selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk sahabat-sahabat semua yang sedang menonton, semoga Allah selalu memberikan kesehatan lahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusan, dipanjangkan umurnya, dan dijaga setiap waktunya selalu dalam kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya robbal alamin. Sahabat Oberpedia yang dirahmati Allah, Islam melarang umatnya untuk menceritakan beberapa perkara kepada orang lain. Ada 4 perkara yang jangan sampai diceritakan kepada orang lain, walaupun orang itu adalah istri atau suami kita sendiri. Lantas apa saja keempat perkara itu? Yang pertama terkait dengan aib. Islam melarang kita untuk membuka atau menceritakan aib diri kita sendiri. Aib diri sendiri ataupun aib orang lain tidak boleh diceritakan ke orang lain. Aib adalah bagian dari masa lalu setiap orang, sehingga tidak boleh disebarkan, apalagi dengan maksud menjelek-jelekkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap umatku dimaafkan kecuali orang yang terang-terangan melakukan maksiat, dan termasuk terang-terangan adalah seseorang melakukan perbuatan maksiat di malam hari, kemudian di paginya ia berkata, 'Wahai fulan, kemarin aku telah melakukan ini dan itu,' padahal Allah telah menutupi aibnya itu, dan di pagi harinya ia membuka tutupan Allah atas dirinya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perkara yang kedua adalah terkait urusan ranjang suami istri. Ada beberapa umat muslim yang gemar menceritakan ke orang lain tentang hubungan intimnya dengan pasangan. Meski niatnya bercanda saja, namun dalam ajaran agama Islam, hubungan intim antara suami dan istri ini tidak boleh diumbar ke siapapun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan membenci kebiasaan tersebut sesuai dalam sabdanya, "Paling buruknya kedudukan manusia di sisi Allah nanti di akhirat adalah orang laki-laki yang berhubungan badan dengan istrinya, lalu ia menceritakan rahasianya pada orang lain." Hadis riwayat Muslim. Kemudian perkara yang ketiga adalah amanah. Rasulullah pernah bersabda tentang amanah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Tidak ada iman yang sempurna
bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah, dan tidak ada agama yang sempurna bagi orang yang tidak menepati janji. Jika dilihat dari sisi akidah dan syariat agama, amanah adalah segala sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan dan berkaitan dengan orang lain atau pihak lain. Amanah bisa berupa benda, pekerjaan, perkataan, ataupun kepercayaan. Maka amanah bisa berbentuk apa saja yang nantinya akan dimintai pertanggungjawabannya. Amanah menjadi rahasia yang harus dijaga. Setiap cerita yang sampai kepada kita pada dasarnya semua adalah amanah. Apakah itu benar atau salah, keduanya harus dirahasiakan, dalam arti tidak memberitahukan kepada orang yang tidak berhak untuk mengetahuinya. Kemudian yang keempat adalah orang yang dipercaya memandikan jenazah. Orang yang melihat kekurangan pada mayat itu ada dua macam, yaitu yang berkaitan dengan kondisinya dan yang berkaitan dengan tubuhnya. Misalnya jika ia melihat perubahan wajah yang menghitam dan menjadi jelek pada mayat, maka ia tidak boleh menceritakan kepada orang lain. Jika ia melihat cacat di punggung mayat yang selama hidupnya ia tutupi dari orang lain, maka orang yang menutupinya saat kematiannya mendapatkan pahala ampunan yang besar sebanyak 40 kali. Demikianlah perkara-perkara yang tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Dan semoga kita selalu dimampukan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi pribadi Muslim yang menghindari larangan dalam Islam tersebut. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.